Geger lagi, kader PSI posting foto KKN Jokowi, Dr. Tifa soroti perbedaan nama desa Nahloh. Jadi dia ingin meyakinkan bahwa Jokowi memang pernah KKN, it could be possible, tapi Joko Widodo yang lain sekarang berkembang lagi imajinasinya. Tapi mudah-mudahan ini tidak merusak konsentrasi kita soal pembuktian ijazah asli atau palsu. Jadi sebenarnya kan kalau kita bicara asli dan palsu itu ya kita kembali kepada material ijazahnya itu sendiri ya saudara sekalian ya. Oke, coba kita lihat ya berita ini. Kader PSI posting apa ini? Kader PSI posting foto KKN Jokowi dan kemudian suruh nebak di mana Jokowi. Ya, jadi kader PSI posting foto KKN Jokowi, Dr. Tifa soroti perbedaan nama desa. Sebagaimana dilansir oleh suara.com ya. Oke, suara.com, kader Partai Solidaritas Indonesia PSI Dian Sandi Utama baru-baru ini kembali menghebohkan publik dengan membagikan foto yang diklaim sebagai foto mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi melakukan kuliah kerja nyata dalam kurung KKN. Potret tersebut diunggah melalui akun X @diansandiu pada 17 Juni 2025. Dian Sandi Utama juga menyinggung Rismon Sianipar, Dr. Tifa dan Roy Suryo untuk melakukan uji forensik pada foto tersebut. Ini saya postingkan Pak Rismon CS. Foto waktu acara KKN Pak Jokowi bersama teman-teman dalam kurung beda jurusan di desa yang ada di Kecamatan Wonosegoro. Monggo di forensik yang mana beliau. Cuit Dian Sandi Utama. Dalam potret tersebut terlihat para perempuan dan lelaki yang berpose di sebuah bangunan tua. Foto itu pun menarik perhatian Tifauza Tiasuma atau yang akrab disapa Dr. Tifa. Dr. Tifa menyoroti perihal nama desa yang tertera pada KKN tersebut. Dr. Tifa menyebut bahwa nama desa yang tercantum dalam foto itu justru berbeda dengan nama desa yang pernah disebutkan oleh Jokowi. Dalam sebuah wawancara di kediamannya, Jokowi mengaku dirinya melakukan kegiatan KKN di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada awal tahun 1985. Sementara Bareskrim bilang tahun 83 ya. Namun saat diperhatikan pada foto yang diunggah oleh Dian Sandi Utama, terdapat papan yang menyebutkan bahwa lokasi pengambilan foto berada di Desa Gosono. Si Dian Sandi ini dimunculkan untuk menjadi bukti betapa dungunya termul peliharaan wong Solo sepertinya. Sekarang dia posting foto, katanya foto KKN Joko Widodo. Bikin tebakan yang mana Joko Widodo, yang jelas tidak ada. Ini foto yang di-framing sebagai foto mahasiswa KKN, tetapi tidak jelas mahasiswa universitas mana. Tapi yang jelas menunjukkan kedunguan Dian Sandi. Ini adalah foto di Desa Gosono, bukan Ketoyan. Tulis Dr. Tifa. Ia turut mengunggah video cuplikan ketika Jokowi mengaku dirinya melakukan KKN di Desa Ketoyan. Ini mungkin bisa dilihat di di tempat ini di Dr. Tifa ya, videonya itu. Di X Dr. Tifa. Coba di zoom ya pojok kiri atas, padahal Joko Widodo mengaku dia KKN di Desa Ketoyan. Hahaha, aduh kenapa termul Jokowi dungu-dungu semua, sambung Dr. Tifa. Dr. Tifa pun menyinggung bahwa Bareskrim Polri dalam penyelidikannya juga menampilkan foto tersebut. Tapi lebih parah lagi sebetulnya Bareskrim karena foto ini dimunculkan di layar kompres 22 Mei 2025. Ampun. Kenapa jadi pada ketularan dungu sama dengan majikannya Imbu Dr. Tifa? Sebagai informasi tambahan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali saat ini memiliki 11 desa atau kelurahan yang mencakup Bandung, Banyusri, Bojong, Bolo, Gosono, Guwo, Kauman, Karangjati, Ketoyan, Lamahireng, dan Wonosegoro. Sebelumnya Rismon Sianipar bersama timnya pergi ke Kecamatan Wonosegoro dan berusaha untuk mencari jejak bukti bahwa Jokowi pernah melakukan KKN di sana. Sayangnya ia tidak menemukan arsip tersebut karena terlalu lawas dan gedung camat yang bertugas merupakan gedung baru. Unggahan tersebut pun sontak menuai beragam tanggapan dari publik. Sebagian besar warga net mulai mempertanyakan keaslian ijazah sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM milik Presiden Republik Indonesia ke-7 tersebut.
Beberapa warganet mendesak agar Jokowi bicara sejujurnya lantaran bukti yang tersebar di dunia maya berbeda dari pernyataannya ketika diwawancara. Kita jadinya capek sendiri dengan ditemukan fakta-fakta yang beda dengan apa yang Mulyono ucapkan. Mau ngomong apa lagi selain mengaku, komentar Adi. Pepatah-pepatah lama, sepandai-pandainya tupai melompat terjatuh juga, sepandai-pandainya menyimpan bau busuk, baunya tercium juga. Siapa menanam akan menuai, lakukan sesukamu maka tunggulah hukuman dari Sang Maha Pencipta alam, akan turun cepat atau lambat, tambah Adam. Kok bisa berbeda ya? Kalau tidak Jokowi ya bohong ya Bareskrim, dan begitu sebaliknya. Tapi pernyataan Bareskrim hasil dari keterangan dari UGM, teman-teman seangkatan Jokowi. Tapi yang menjalani KKN kan Jokowi. Ah pusing dah, mana yang benar ya? Timpal Abdul. Ya sahabat era sekalian, kalau kita lihat ya memang pengakuannya berbeda-beda, dan kita kalau kita perbesar ya terlihat bahwa itu desa Ketoyan ya. Bisa dikeluarkan atau ditampilkan videonya. Coba kita lihat videonya ya. Ya, KKN di Jagaja, di Desa Ketoyan, di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, dijak ke sana. Tahunnya seingat saya 85 awal. Tahunnya seingat saya 85 awal. KKN lama 3 bulan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. KKN di Jagaja, di Desa Ketoyan, di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, dijak ke sana. Tahunnya seingat saya 85 awal. Tahunnya seingat saya 85 awal. 1983. 85 awal. 1983. 85 awal. 1983. 85 awal. Ya saudara sekalian, kita tidak tahu ya ini human error atau nggak kompak, atau memang informasinya sebenarnya tidak ada, diada-adakan, tidak ada Pak Jokowi KKN atau bagaimana, atau yang KKN itu Joko Widodo yang lain, bukan Jokowi yang presiden ini. Wallahu a'lam bishawab ya, itu yang bisa saya katakan dan sampaikan sobat era sekalian. Sekali lagi ya kita tidak tahu mana yang benar. Soalnya Bareskrim bilang tahun 83, Jokowi bilang awal 85. Itu sudah berbeda ya dari segi waktunya. Kemudian foto-fotonya Jokowi bilang di Desa Ketoyan, tapi foto yang tampil di Desa Gosono. Mungkinkah kemudian dia berfoto dengan teman lain tapi di lokasi yang berbeda? Maksudnya tidak semua foto ini adalah foto KKN-nya satu desa, tapi banyak desa dan kebetulan fotonya di Gosono. Ya, kalau misalnya kita lihat misalnya orang yang KKN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan seterusnya. Ya bisa jadi ya. Jadi anggap saja mereka ini di Wonosegoro dan rombongan KKN ini kemudian bertemu di Desa Gosono, bukan di Desa Ketoyan. Bisa juga dok. Tapi yang paling telak itu adalah soal 83 dan 85 ya. Coba diulangi lagi ya, 83 85. Jokowi bilang 85 awal. Awalnya Bareskrim bilang 83, Jokowi bilang 85 awal. Jokowi bilang di Desa Ketoyan, tapi fotonya di Desa Gosono. Tapi untuk Gosono saya reserve. Bisa jadi dia satu kecamatan tuh kumpul di Desa Gosono lalu foto bareng. Bisa jadi ya. Karena saya juga waktu KKN itu satu kecamatan dan kemudian kita di desa yang berlainan, tetapi ada kegiatan di mana kita bertemu dengan teman antar desa karena kegiatan bersama. Mungkin ya, namanya kita nggak paham. Tetapi kalau disuruh mana yang fotonya Jokowi,
Kalau Dr. Tifa dengan firm mengatakan tidak ada yang jelas katanya, karena Dr. Tifa memiliki keyakinan yang agak ngeri-ngeri sedap. Sama dengan keyakinan Dr. Zulkifli bahwa Jokowi Widodo sekarang berbeda dengan Jokowi sebelumnya. Coba tampilkan 3 gambar itu sekali lagi ya. Kemudian lalu kita nanti tampilkan lagi video pengakuan yang berbeda antara Bareskrim dan Joko Widodo atau Jokowi. Sekali lagi ada 3 foto ya. Foto yang sebelah kiri itu adalah foto yang katanya Jokowi ketika masih muda dan ganteng, hidungnya lancip, kemudian ada kumisnya. Foto yang tengah itu adalah foto yang ditengarai ijazah yang lebih mirip Dumatno, dan foto yang paling kanan itu adalah foto dari Presiden Republik Indonesia bernama Joko Widodo atau Jokowi. Belum ditampilkan sudah ya? Foto yang 3 dibuat berturut-turut tadi ada Jido tadi tampilkan, ada situ ya. Yang 3 berturut-turut itu ada disandingkan 3 foto. Okay. Begitu sobat era sekalian. Jadi kalau seandainya ternyata fotonya di desa Gosono, saya mengatakan it doesn't mean barangkali saja begitu. Tapi kalau Jokowinya tidak ada, gimana coba ya? Mana yang Jokowi juga kita bingung ya. Begitu sobat era sekalian ya. Sudah ditampilkan ya? Belum ya? Sudah ya? Jadi sekali lagi ya, kita menampilkan foto di mana ada 3 versi Jokowi. Versi mahasiswa yang wisuda, versi ijazah, dan versi Jokowi sekarang. Nah, kalau kita lihat versi ijazah itu beda banget tuh dengan versi yang ada dengan wisuda ya, ijazah dan wisuda. Nah, itu kelihatan benar ya. Yang kiri dan kanan tuh orang yang berbeda. Lihat saja hidungnya itu beda banget tuh. Kalau yang sebelah kiri itu berkumis dan hidungnya mancung. Beda dengan hidung Jokowi ya, yang cenderung melebar, bukan lancip. Tapi kalau yang sebelah kiri lancip ya. Kemudian yang tengah itu tidak lancip ya, mirip foto Jokowi yang hidungnya lebar juga, tetapi tadi penelitian Rismond dan Roy Suryo itu menunjukkan bahwa lebih mirip Dumatno dibandingkan Jokowi ya. Tingkat kemiripan dengan Dumatno jauh lebih banyak, lebih kuat. Oke, coba kita buat lagi siarannya. Kita siarkan lagi, kita muat lagi videonya tadi. Bisa? Coba kita lihat lagi videonya. Ya, KKN di Jagaja, di Desa Kendoyan, di Kecamatan Wonosgoro, Kabupaten Boyolali dicek ke sana. Tahunnya seingat saya 85 awal. Tahunnya seingat saya 85 awal. KKN lama 3 bulan di Kecamatan Wonosgoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. KKN di Jagaja, di Desa Kendoyan, di Kecamatan Wonosgoro, Kabupaten Boyolali dicek ke sana. Tahunnya seingat saya 85 awal. Tahunnya seingat saya 85 awal. 1983. 85 awal. 1983. 85 awal. 1983. 85 awal. Sekedar mengingatkan saja ya, ada informasi yang berbeda. Ketoyan versus Gosono, kemudian 83 versus 85 awal. Oke saudara sekalian, ada juga spekulasi soal terbakarnya pasar Pramuka di Desember 2024, tapi kalau spekulasi kita susah verifikasinya. Coba kita bacakan. Tes bongkar, kemudian sehebat apapun Jokowi membuat drama lewat buzzer, namun logika publik menambah yakin akan kebohongannya. Orang-orang PSI kenapa pada rusuh?
Ngeri kalau tahu dusta terus dipamerkan. Jokowi makaroni bikin gaduh bang. Majikan kuliah di gorong-gorong, ternak kuliah di ruko, tapi cetaknya sama-sama di pasar pramuka. Sama, si A tahun 83, si B tahun 85 awal. Kok bisa beda-beda? Gimana coba? Kapan kapok memukidi? UGM kampus abal-abal. Bentar lagi jari-jari. Oke. Nggak bosi kita ngomong-ngomong yang aneh ya. Kemudian diam. Kami cinta kepada keadilan, ternyata ijazah Pak Jokowi masih bermasalah. Kesian terhadap Gus Nur dan Bambang Tri. Itu gimana hakim, jaksa, kepolisian yang memenjarakannya? Sekarang gimana? Ya itulah. Kemudian kedunguan tiada air mau menipu pakai foto rekayasa. Semoga kita tidak terlena dan lupa juga mengawasi gerak-gerik dan sepak terjang pejabat-pejabat yang sedang aktif saat ini. Semuanya sudah terbuka, ijazahnya palsu, orangnya palsu. Kemudian KKN di desa gaib, Bang Repli sampai ngakak. Negeri ini rusak bukan sama orang luar, tapi para pengkhianat, penjilat dan buzzer RP. Tapi temannya ada yang lulus ijazah tahun 89. Ya, ijazah tahun 89 itu saya harus perbaiki ya. Mungkin 85 yang benar, karena 89 itu terlihat tetapi 85 ya. Kemudian bohongnya nggak ketulungan. Mbok ya bertobat, apa yang nggak malu kalau di akhirnya terbukti palsu semua pembelanya. Problematik sekali ini negara, presiden kena dugaan pelanggaran HAM 1998, wakilnya dugaan pelanggaran konstitusi memaksakan. Tidak ada kebohongan yang sempurna, sekali berbohong akan terus berbohong. Negara kaya tapi rakyat miskin, semoga lekas. Oke. Dampak berteman gerombolan. Oke. Harapan seluruh rakyat Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia semoga bisa menegakkan hukum setegak-tegaknya. Harapannya ya. Alumni Pasar Pramuka jurusan Teknologi Kayu. Kemudian diulang terus sama Bang Refli, ngakak ya. Itu Jokowi yang asli apa yang palsu? Kejaksaan flexing triliunan uang sitaan korupsi. Anggap saja kampus abal-abal. Kami cinta kepada keadilan, ternyata oke. Ya saudara sekalian, sekali lagi ya. Ini dalam rangka mencari kebenaran. Kalau saya soal desa Ketoyan dan desa Gosono itu ya, dipastikan saja apakah maksudnya itu teman satu desa atau teman satu kecamatan. Karena kalau teman satu kecamatan bisa jadi kemudian ya dia kumpul di desa Gosono dan di desa Gosono mereka foto-foto. Kalau itu teman satu desa ya harusnya desa Ketoyan bukan desa Gosono. Begitu saudara sekalian ya. Saya tidak tahu kenapa Dian Sandi getol menampilkan foto-foto Jokowi ya, atau foto-foto yang terkait dengan Jokowi dan ijazahnya, atau memang dia sedang menjalankan misinya atau apa ya, kita nggak ngerti. Tetapi intinya ketika dia menyampaikan informasi ternyata informasinya tidak klop dengan apa yang dikatakan oleh Jokowi, yaitu desa Ketoyan, yang muncul adalah desa Gosono. Walaupun sama-sama di Wonosegoro, dan ada pertanyaan apakah ini pertemuan KKN tingkat kecamatan yang lokasinya di desa Gosono. We don't know exactly. Tapi kalau ditanyakan pada Dr. Tifa sudah punya sikap bahwa tidak ada yang namanya Joko Widodo yang kita kenal sekarang di UGM. Yang ada adalah Joko Widodo yang lain yang hidungnya lancip, dan itu bukan Jokowi tapi Joko Widodo. Wallahu a'lam bishawab. Begitu sobat daerah sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita nanti akan teruskan ambil tema-tema dan kemudian perkembangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.